Kata-kata bijak Salman Al-Farisi. Jika engkau berbicara, maka berbicaralah dengan kebenaran atau diamlah. Jika engkau marah, maka tahanlah lisan dan tanganmu. Jika engkau bergaul, maka jujurlah dalam berbicara dan tunaikanlah amanah. Aku tertawa heran kepada orang yang mengejar-ngejar dunia padahal kematian terus mengincarnya, dan kepada orang yang melalaikan kematian padahal maut tak pernah lalai terhadapnya, dan kepada orang yang tertawa lebar sepenuh mulutnya padahal tidak tahu apakah Tuhannya ridho atau murka terhadapnya. Jika engkau membuat orang pergi, maka mereka pun akan lari darimu. Jika engkau meninggalkan mereka, maka mereka pun akan meninggalkanmu. Maka berikanlah pinjaman bagi mereka hartamu untuk hari di mana engkau menjadi miskin, dan cukuplah bagimu berbuat zalim jika engkau melihat dirimu bermusuhan. Ilmu pengetahuan banyak, sedangkan umur pendek, maka ambillah dari ilmu apa yang engkau butuhkan dari urusan duniamu, dan tinggalkanlah yang selain itu, jangan engkau mempedulikannya. Apa yang membuatmu menjadi benci kepada kekuasaan? Salman Al-Farisi menjawab, karena manis waktu memegangnya tapi pahit waktu melepaskannya. Orang akan tetap baik, selama yang pertama tetap ada hingga yang terakhir belajar. Jika yang pertama pergi sebelum yang terakhir belajar, maka itulah momen di mana mereka binasa. Akan tetapi aku diciptakan dari air mani yang kotor, kemudian aku pun nantinya akan menjadi bangkai yang bau busuk. Kemudian aku akan mendatangi timbangan, sekiranya timbangan kebaikanku berat, maka akulah orang yang mulia, dan jika timbangan kebaikanku ringan, maka akulah orang yang hina. Telah dekat masanya ilmu itu akan tersebar, namun pengamalan ilmu akan tersimpan, orang-orang akan saling berhubungan dengan lisan mereka, namun sayang hati mereka saling terputus satu dengan lainnya. Jika mereka melakukan itu, maka Allah akan menutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka. Setiap orang memiliki bagian dalam dan bagian luar. Siapa yang memperbaiki tampilan dalamnya, maka Allah akan perbaiki tampilan luarnya. Namun siapa yang merusak tampilan dalamnya, maka Allah akan merusak tampilan luarnya. Perumpamaan orang yang memperbanyak melakukan perbuatan sunnah, namun ia tidak menyempurnakan yang fardu, seperti seorang pedagang yang merugi modalnya, sedangkan ia ingin mencari keuntungan. Perumpamaan hati dan badan seperti perumpamaan orang buta dan orang lumpuh. Orang lumpuh berkata, sesungguhnya aku melihat kurma, akan tetapi aku tidak dapat bangkit untuk mengambilnya, maka gendonglah aku, maka orang buta pun lantas menggendongnya, lalu ia makan, dan memberikan mata kepada si buta. Jika engkau berbuat buruk secara tersembunyi, maka berbuat baiklah secara tersembunyi. Dan jika engkau berbuat salah secara terang-terangan, maka berbuat baiklah secara terang-terangan, agar masing-masing dapat ditutupi dengan yang semisal dengannya. Sesungguhnya aku menyukai untuk memakan dari hasil jerih payah tanganku. Ingatlah Allah di kala dukamu, sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kamu menghukumi.
dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Aku menangis bukanlah karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia, hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita, sabdanya, hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu yang harus kau tunaikan, dan dirimu punya hak atasmu yang harus kau tunaikan, badan dan matamu memiliki hak untuk istirahat, dan keluargamu punya hak atasmu yang harus kau tunaikan, tunaikanlah hak-hak tersebut kepada setiap pemiliknya.